Oke guys, we're back. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang dunia penyiaran. Di mana dunia penyiaran modern saat ini nggak berjalan secara spontan, melainkan ada proses planning, organizing, actuating, dan controlling atau yang dikenal sebagai POAC. Jadi, setiap tayangan itu dirancang, diproduksi, dievaluasi, lalu disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan audiens. Nah, benar banget tuh Zi. Dan kita sebagai audiens ikut terlibat setiap klik, like, dan durasi yang menonton menjadi data. Nah, data inilah yang kemudian masuk ke siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Act. Konten dicoba, dievaluasi performanya, lalu diperbaiki lagi untuk konten-konten yang berikutnya. Transformasi digital membuat lembaga penyiaran tidak hanya lagi berpikir soal siaran televisi. Nah, konten kini menjadi produk digital yang harus dikemas secara menarik serta didistribusikan dengan promosi yang tepat. Nah, promosi yang tepat ini kita kenal sebagai bauran pemasaran 4P, yaitu Product, Place, Price, dan Promotion. Bagi aku pribadi, sebagai pengguna media digital, hasilnya tuh sederhana, konten yang cepat, relevan, dan mudah diakses. Tapi di balik kesederhanaan itu ada strategi manajemen yang cukup kompleks, yang dimana agar media tetap dapat dipercaya dan juga kompetitif. So, kali ini kita bakal ngajak teman-teman semua buat ngeliat lebih dekat gimana sih manajemen media penyiaran di era digital saat ini. Nah, benar banget sih, yang mana kita akan menghadirkan perspektif dari praktisi media, dosen yang memahami teori manajemen penyiaran, dan serta masyarakat sebagai audiens digital itu sendiri. Sensitivitas harus tetap ditingkatkan, bukannya kecenderungan orang tanda petik ada yang individualisme gitu. Oh, ini kerjaan gua gini aja. Enggak, kalau di media penyiaran itu tetap bahwa kerja itu ada profesional tetapi bersama-sama. Tidak ada mengklaim bahwa itu hasil dia sendiri. Ya, ini kan kemajuan dari teknologi ya, dari perkembangan teknologi komunikasi ya, dari old fashion kemudian menjadi new, ya, menjadi sesuatu hal yang baru, ya, termasuk dari transmisinya itu biasa gitu ya, kemudian berubah menjadi transmisi digital dan gambarnya pun kan lebih cerah, lebih presisi dan lebih bagus gitu kan, dan TV kita gitu ya, maksudnya televisi gitu, dalam konteks televisinya kan juga semakin resolusinya semakin besar gitu. Nah, kalau misalkan terkait dengan manajemen, saya rasa saya nggak tahu ya secara spesifik manajemen dalam arti struktur medianya atau apa gitu ya, ya mungkin bisa berpengaruh terhadap cara bekerja dari manajemen itu. Misalkan ada proses efisiensi di dalam manajemen misalkan ya, karena sudah lagi tidak membutuhkan perangkat-perangkat yang lama itu, ya kan? Artinya ada proses efisiensi. Nah, ketika terjadi proses efisiensi itu ya kan, karena peralihan ke digital, bahkan peralihan ke media sosial gitu ya, ke multi platform itu gitu ya, yang disebut sebagai convergence media, ya medianya udah satu konten tapi bisa didistribusikan ke banyak platform gitu kan. Nah, ini yang kemudian memberikan kesempatan bagi audiens untuk menerima informasi itu dari mana saja. Ya, contohnya misalkan sekarang itu kalau Anda baca koran di Kompas ya, kalau langganan kompas.id itu, kompas.id itu e-papernya itu Anda bisa tidak baca, dengarkan pakai audio aja, ya kan? Jadi di atas itu 5 menit gitu. Nah, Anda nggak mau baca, ya udah, karena misalnya lagi berkendara, lagi nyetir mobil atau lagi kendaraan naik motor gitu, atau lagi di bis gitu ya, ya Anda tinggal klik. Nah, ntar ada suara yang membaca artikel itu gitu. Artinya ini kan menjadi suatu hal yang kemajuan gitu ya, yang luar biasa gitu dalam hal perkembangan teknologi kayak gitu. Oh ya,
kalau bilang sangat penting ya, sangat penting sekali ya, karena dalam dunia sosial media itu kan kita tidak pernah tahu audiens yang menonton atau viewers yang menonton itu apakah dia kalangan dewasa, anak-anak, atau bahkan lebih daripada itu. Itu kan kita nggak pernah tahu, makanya penting namanya planning kayak gitu kan. Terus juga mungkin ya dalam pembuatan konten tuh bisa kayak dibuatkan semacam evaluasi gitu ya, misalnya oh ada konten ini kayak sepertinya tidak cocok di ranah buat umur sekian, oh konten ini tidak cocok di ranah sekian, umur sekian, kayak gitu. Makanya penting di planning tuh apa namanya kan biasanya dalam dunia konten creator tuh ada apa sih namanya tuh tim analisis ya, tim analisis konten tuh sekiranya dia bisa apanya nih yang mau ditampilkan, apa yang mau ditayangkan. Nah, Ra, kalau kita lihat dari jawaban para narasumber kita, kelihatan banget ya kalau dunia penyiaran sekarang udah jauh banget berkembang dan berubah. Nah iya benar banget sih, jadi bukan cuma soal teknologi, tapi juga cara kerja, manajemennya, sampai perencanaannya juga tuh ikut berkembang. Intinya, dunia penyiaran saat ini butuh SDM yang adaptif dan siap menghadapi perubahan. Ditambah lagi manajemen media yang bisa mengikuti era digital dan perencanaan yang matang supaya konten yang dihasilkan tetap berkualitas dan relevan juga nih buat para penontonnya. So, see you guys in the next video.